Kulit sehat. Siapa sih wanita yang tidak mau memiliki kulit yang sehat? Tentunya kita semua ingin ya memiliki kulit yang sehat. Nah, gangguan kulit dapat disebabkan karena salah satunya faktor matahari, polusi udara, skincare ataupun make up yang mungkin kurang cocok. Bagaimana cara menjaga kulit kita tetap sehat? Salah satunya ada terapi yang dinamakan terapi hiperbarik. Apa itu terapi hiperbarik? Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Jennifer Rosmana. Yuk ikut saya. Halo pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Jennifer Rosmana. Hai dokter. Ya, halo. Nah dokter, ini ngomongin kulit ya. Kulit itu biasanya tidak ada habisnya untuk ngomongin kulit, apalagi di mata wanita ya. Selalu ada terapi, treatment yang baru lagi. Nah, salah satu menjaga kulit kita itu salah satunya menggunakan terapi hiperbarik ya dokter ya. Iya. Sebetulnya apa sih dok terapi hiperbarik itu? Jadinya untuk hiperbarik sendiri, prinsipnya itu adalah kita menggunakan tekanan yang di atas tekanan atmospheric pressure ya. Nah, kalau kita hirup udara yang sekitar kita ini adalah atmospheric pressure, sedangkan di hiperbarik kita menggunakan tekanan di atas itu. Gunanya apa? Ketika tekanannya itu tinggi, maka akan ada oksigen yang dihantarkan ke dalam tubuh kita. Jadi oksigen yang dihantarkan ke dalam tubuh kita itu dalam tekanan tinggi dan jadinya bagus banget untuk regenerasi sel-sel. Oh, jadi secara tidak langsung memasukkan oksigen secara optimal ke dalam sel-sel kulit begitu ya dokter? Iya, benar. Nah dokter, dengan memasukkan oksigen tadi dok ke dalam sel kulit itu manfaatnya apa sih dok? Jadi manfaatnya tuh banyak banget ya. Kita lihat dulu dia ada manfaat dari sisi medis dan juga dari sisi estetik. Nah, kalau dari sisi medis karena otomatis ya kalau misalnya oksigen itu kan sumber kehidupan sel-sel tubuh kita. Jadi kalau misalnya oksigen itu dihantarkan dalam sel-sel, maka dia akan memicu regenerasi sel. Lalu juga bisa mereparasi sel-sel yang rusak. Jadi kalau misalnya dalam hal medis, misalnya orang yang dengan luka bakar ya, itu bisa mempercepat penyembuhannya. Ya, selain itu juga misalnya pasien dengan diabetes mellitus ataupun penyakit-penyakit imunologis yang lainnya, itu juga bisa lebih cepat penyembuhannya. Nah, kalau dari sisi estetik itu juga otomatis kita lebih fokus di kulit dan anti-aging ya dok ya. Jadinya dia akan membuat kulit kita itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih plump, jadi lebih segar karena ada oksigen di dalam sel-sel kulit kita. Juga untuk anti-aging, jadi dia akan memperlambat proses penuaan. Oh, luar biasa ternyata manfaatnya dokter ya. Iya, benar. Biasanya kan kalau hiperbarik di dunia medis, itu kita kenal yang namanya hiperbarik chamber ya, atau suatu ruangan untuk terapi hiperbarik itu. Nah, bagaimana dengan hiperbarik yang dilakukan pada kulit kita dokter? Jadinya kalau misalnya memang ada banyak tipe ya hiperbarik chamber, yang dari dulu udah ada itu adalah hiperbarik chamber. Jadinya kita menggunakan suatu ruangan yang tertutup yang didesain khusus ya, jadinya nanti tekanannya bisa diatur dan ada oksigen yang akan dihantarkan ke dalam tubuh manusia itu. Nah, tapi seiring berjalannya modernisasi teknologi ya, itu ada yang namanya beberapa alat yang diciptakan dengan teknologi hiperbarik. Ya, seperti yang digunakan di dalam dunia estetik ya, dia itu ada alat kecil ya. Dia itu menggunakan teknik hiperbarik, dia akan mengumpulkan oksigen yang ada di ruangan sekitar dan akan dihantarkan dengan tekanan hiperbarik itu. Jadi memang tekanannya tinggi sekali dan langsung disemprotkan ke kulit kita. Oke, disemprotkan itu dalam berupa apakah? Masker kah? Atau seperti memakai airbrush kah? Itu seperti apa sih dok? Memang alatnya itu kecil kayak airbrush ya. Kalau misalnya yang suka make up tahu ya alatnya kecil gitu kayak spray. Nah, itu dihantarkan secara terus-menerus di kulit kita dengan tekanan tinggi sehingga otomatis oksigen itu akan masuk beserta dengan serum. Ya, jadinya kalau dalam dunia estetik ini selalu ada serumnya yang ada komposisinya tuh ada macam-macam ya koktailnya. Nah, ketika dihantarkan ke kulit maka dia akan membuat kulit itu lebih plumpy ya, lebih kenyal, lebih sehat, lebih teroksigenasi gitu. Jadi hasil yang dihasilkan tuh lebih glowing juga kulitnya. Nah, pemirsa penasaran kan bagaimana cara terapi hiperbarik? Yuk ikut bersama dengan Dr. Jennifer terapi hiperbarik. Yuk dok. Ya, mari.
Nah, gimana dok dengan treatment tadi? Tadi kerasanya dingin, sejuk, adem, terus rasanya kayak lebih lembab ya dok ya. Iya, iya benar. Emang sejuk banget pakai si terapi hiperbarik ini ya dok ya. Nah dokter, ada pertanyaan nih dok. Iya. Apakah semua jenis kulit aman untuk melakukan terapi hiperbarik ini? Nah, jadinya treatment ini aman ya untuk semua tipe kulit. Nah, jadi nggak usah khawatir untuk kulit yang acne, oily, semuanya itu aman. Karena yang kita lakukan itu bukan memasukkan zat kimia atau treatment yang invasif ya, yang melukai itu tidak. Tapi ini hanya memasukkan oksigen ke dalam kulit agar kulit itu terlihat lebih segar. Oke, kalau untuk jenis kulit yang sensitif atau yang cenderung lebih besar resiko alergi itu bagaimana tuh dok? Nah, jadi kalau untuk cenderung tipe alergi ya, itu juga nggak masalah. Yang penting jangan sampai dilakukan ketika lagi alergi ya, atau ketika lagi flare up. Jangan. Lebih baik tunggu sampai kulitnya itu tenang ya. Jadi kan barrier kulitnya bagus ya, baru kita melakukan treatment ini. Baik dokter. Nah dokter, sarannya nih dok, untuk yang ingin melakukan terapi hiperbarik ini optimalnya dilakukan berapa kali nih dok? Jadinya kalau treatment ini boleh dilakukan sebagai maintenance ya, bisa 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali, itu nggak ada masalah. Kalau mau setiap hari pun juga tidak ada efek samping yang berbahaya. Justru Jadinya malah lebih aman. bagus kali ya dok ya kalau Lebih tiap hari ya. bagus, bener. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Dr. Jennifer mengenai betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kulit. Salah satunya dengan menggunakan terapi hiperbarik. Saya Dr. Sabrina Raisa untuk Hidup Sehat Plus.